Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para jemaat yang hadir di Perayaan Natal Nasional 2025. Hadir pula dalam kesempatan ini sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Puncak perayaan ibadah Natal Nasional digelar dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dalam acara ini Presiden Prabowo juga bercerita latar belakang diluncurkannya program makan bergizi gratis. Presiden pun menegaskan MBG bukan bagian kampanyenya untuk 2029 nanti. Hari kita beri makan 55 juta. 55 juta mulut. Saudara-saudara. Presiden Brasil menyampaikan ke saya mereka mencapai 40 juta dalam 11 tahun, kita 55 juta dalam 1 tahun. Karena kita mulai 6 Januari 2024, hari ini 5 Januari 2025. Saudara-saudara, dan ada yang nuduh, ada, Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya buat apa saja tidak akan terjadi. Benar nggak? 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah. Soalnya waktu itu Pak Luhut nggak dukung saya sih. Pemerintah resmi memperpanjang bebas pajak bagi rumah kurang dari 5 miliar rupiah dan kebijakan ini diambil untuk mendorong perkembangan dunia properti. Masyarakat yang berencana membeli rumah atau apartemen pada 2026 akan mendapatkan sejumlah keringanan. Salah satunya insentif PPN akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025. Insentif diberikan untuk rumah tapak dan susun dengan harga jual maksimal 2 miliar hingga 5 miliar rupiah. Insentif ini rencananya akan berlaku hingga akhir 2027. 40.000 unit perumahan pun akan dibangun setiap tahunnya. Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, akan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Properti yang bisa memanfaatkan insentif ini adalah rumah atau apartemen baru, siap huni, belum pernah dipindah tangankan dan sudah memiliki kode identitas rumah. Masyarakat bisa mengeceknya di aplikasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Setelah diterjang banjir bandang, akhirnya SMA Negeri 12 Padang bisa kembali menggelar kegiatan belajar mengajar. Upacara bendera pun digelar di hari pertama sekolah.
Sejak pukul 7 pagi, seluruh siswa SMAN Negeri 12 Padang mulai berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara bendera pertama di tahun 2026. Selaku pembina upacara, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atif Latiful Ayat, mengajak warga sekolah untuk tetap kompak dan bekerja sama menghadapi musibah ini. Semua pihak harus bekerja sama untuk menghadapi situasi ini. Harus kita bergandengan tangan, saling menyemangati, membantu satu dengan yang lainnya. Usai upacara, siswa langsung mengikuti pembelajaran. Mereka berharap bisa kembali bersekolah dengan normal. Kemarin terjadi. Jujur dari dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. SMA Negeri 12 Padang merupakan salah satu sekolah yang terdampak banjir bandang terparah. Banjir 2 kali menimpa sekolah yang berada di Jalan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo ini. Pertama pada 27 November 2025 dan kedua pada 2 Januari 2026. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan paling bahagia di dunia. Kita cek faktanya usai jeda berikut ini. Tetap di iNews. Presiden Prabowo Subianto buka suara atas podcast berisi kritikan terhadap pemerintahannya. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan. Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senengnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama.